Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita di dalam pembelajaran PPKN. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahwasannya Pancasila itu memiliki kedudukan penting di dalam negara kita. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, tetapi Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life dan juga sebagai falsafah bangsa. Nah, oleh karena itu, maka nilai-nilai Pancasila seyogianya dan seharusnya itu diterapkan atau diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk para pejabat atau penyelenggara pemerintahan negara, baik itu dalam tataran kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan yudikatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis kedudukan Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Kemudian, siswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan juga, siswa diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita melangkah lebih dalam, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan. Nah, yang pertama adalah ketika kita mendengar kata nilai, apa yang terbesit atau apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Nah, ketika kita mendengar kata nilai, biasanya yang terlintas di dalam benak kita adalah sesuatu yang itu bisa dihitung. Nah, atau berkaitan dengan angka atau numerik. Contohnya, ketika kalian selesai mengerjakan ulangan harian ataupun tes, biasanya di akhir guru itu ketika selesai sudah mengoreksi atau meneliti hasil pekerjaan kalian, pasti guru itu akan merilis ataupun menyampaikan nilai kalian. Dan biasanya nilai itu dalam wujud angka. Misalnya 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan sampai 100 sebagai nilai yang tertinggi. Nah, apakah nilai hanya berbicara tentang angka atau numerik saja? Ternyata tidak. Nah, jadi nilai itu dapat kita lihat ataupun kita mengerti maknanya ditinjau dari sudut bahasanya atau pengertian dari segi bahasanya atau etimologis. Nah, nilai itu dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan value. Sedangkan dalam bahasa Perancis diistilahkan dengan valeur. Sedangkan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai itu dimaknai sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna, atau sesuatu yang menyempurnakan. Nah, makanya kata nilai itu ketika mendapatkan imbuhan ber itu menjadi kata bernilai. Nah, jadi bernilai itu merupakan sebuah ataupun sesuatu yang itu dimaknai seseorang sebagai hal yang berharga, hal yang berguna, dan mungkin itu dijaga atau dirawat. Gitu. Nah, jadi nilai itu sekali lagi tidak hanya saja menyangkut soal angka ya, misalnya jumlah uang, kemudian mungkin nilai di dalam kalian mendapatkan prestasi, tetapi nilai itu juga sesuatu yang berharga atau berguna, dan itu tidak hanya saja menyangkut tentang material begitu atau sesuatu yang sifatnya keuangan atau uang begitu. Bisa berupa juga benda, tetapi bisa juga berupa mungkin keyakinan ataupun kepercayaan yang itu dipegang oleh seseorang karena itu dianggap sebagai suatu hal yang penting, berguna, dan juga bisa menyempurnakan di dalam kehidupannya. Nah, jadi nilai itu bisa kita maknai sebagai
sesuatu yang itu menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan. Nah, nilai inilah yang menjadi inti atau menjadi sesuatu yang itu tidak bisa dipisahkan dalam diri seseorang, karena nilai itu biasanya akan selalu dikejar dan itu juga menjadi sebuah tujuan di dalam hidupnya. Nah, bahkan orang itu rela melakukan segala daya dan upaya untuk mendapatkan nilai tersebut. Misalnya ya, kalau kita tadi berbicara nilai dalam eh, dalam hal angka, ketika kalian akan tes atau pengulangan harian esoknya, pastikan sebelumnya kalian akan bekerja keras, mungkin belajar sampai larut malam, kemudian mempelajari lagi buku-buku catatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, materi-materi dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kalian mendapatkan nilai yang akan kalian dapatkan dan sebisa mungkin mendapatkan nilai yang terbaik, bahkan 100. Nah, begitu juga dengan seseorang yang itu memiliki nilai di dalam hidupnya atau keyakinan di dalam dirinya, dia akan mengeluarkan segala daya dan upayanya untuk mengejar nilai tersebut. Nah, ini ada beberapa ya gambaran tentang nilai-nilai yang itu dipegang, yang diyakini oleh seseorang. Misalnya nilai tentang kekayaan, nah, nilai tentang kekuasaan. Nah, banyak orang juga yang mengejar dua hal ini begitu. Di mana orang itu misalnya kalau mengejar yang namanya kekayaan, maka dia sampai rela untuk kerja dari pagi sampai malam, bahkan dari pagi sampai pagi lagi untuk apa? Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan gitu. Atau misalnya nilai kekuasaan. Nah, ini biasanya menyangkut tentang hal politik ya, begitu. Jadi ada juga ketika orang itu hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun sebagai kepala daerah, dia sampai rela apa? Mungkin menjual rumahnya, menjual tanahnya, untuk apa? Untuk mendapatkan jabatannya. Gitu. Dan tidak jarang orang-orang yang mengejar ini nilai kekayaan dan juga nilai kekuasaan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dua hal ini, entah itu kekayaan atau juga kekuasaan. Tapi ada juga yang itu nilai-nilai yang sifatnya positif ya, misalnya nilai gotong royong. Nah, ini juga merupakan salah satu nilai yang menjadi ciri khas dalam diri masyarakat Indonesia. Misalnya di situ ada gambar orang yang sedang bahu-membahu bekerja sama untuk membangun sebuah bangunan atau rumah begitu. Kemudian ada juga nilai kebenaran ya atau nilai kejujuran. Ini juga merupakan salah satu nilai positif juga yang ada begitu, di mana ketika orang itu memegang teguh yang namanya nilai kejujuran, maka ketika ada yang namanya tawaran-tawaran jabatan-jabatan politik dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak baik, misalnya mungkin dengan menyuap ataupun mungkin dengan cara mendekati atasan seolah-olah menjadi anak buah yang baik sehingga memperoleh jabatan, maka itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang memegang nilai kejujuran ini begitu. Nah, kemudian ini ada juga beberapa ahli yang memberikan penjelasan tentang pengertian nilai menurut mereka. Yang pertama ada Ratz and Calvin. Dia menjelaskan bahwa values play a key role in guiding action, resolving conflicts, giving direction, and coherence to life. Jadi nilai itu memiliki peran penting dalam diri seorang karena nilai ini yang akan memberikan tuntunan atau memberikan guidance kepada seorang untuk bertindak. Tapi juga nilai ini yang akan menjadi pedoman bagi seorang di dalam menyelesaikan masalahnya atau konflik yang dialami, tapi juga memberikan arah di dalam dia bertindak, perilaku, berpikir, tetapi juga menjadi panduan dia di dalam berelasi atau hidup di dalam masyarakat. Kemudian menurut Milton Rockach dan James Bank menyatakan bahwa nilai itu adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan
mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Jadi nilai menurut Milton dan James Bank ini itu adalah sebuah sistem keyakinan, ya, sesuatu yang itu diyakini, sesuatu yang dipegang, sesuatu yang itu menjadi hal yang eh, selalu senantiasa untuk dikejar, untuk dilakukan begitu. Dan ketika ada sesuatu yang itu mungkin bertentangan dengan nilai yang dia yakini, maka dia tidak akan melakukan itu. Misalnya ya, saya contohkan lagi tentang nilai kejujuran. Ketika seorang pejabat itu memegang betul nilai kejujuran, nilai integritas, maka ketika dia ditawari yang namanya jabatan dengan cara tidak baik ataupun diajak untuk korupsi, maka dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatan tersebut itu tidak pantas untuk dilakukan dan itu bertentangan dengan nilai yang dia yakini, yaitu nilai kejujuran. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Jadi nilai itu dapat didefinisikan sebagai suatu tipe kepercayaan, sebagai sebuah sistem keyakinan yang menjadi dasar atau fundamen bagi seseorang maupun sekelompok masyarakat sebagai pijakan dalam tindakannya dan sudah melekat pada suatu sistem kepercayaan yang berhubungan dengan manusia yang meyakininya. Jadi, nilai itu adalah sebuah sistem keyakinan atau kepercayaan yang itu dianut atau dipegang baik oleh individu, tapi oleh sekelompok masyarakat, dan itu dijadikan sebagai dasar bagi mereka untuk bertindak. Dan itu juga sudah menjadi sebuah hal yang melekat, jadi tidak bisa dipisahkan dari seseorang ataupun kelompok dari masyarakat tertentu. Nah, saya contohkan ya, misalnya kalau nilai itu dipegang oleh kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa itu terkenal dengan kelompok masyarakat kesukuan yang memegang teguh yang namanya nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai unggah-ungguh, toto kromo. Nah, misalnya ketika ada mungkin seseorang yang lebih muda itu hendak lewat di sebuah jalan dan itu dikerumuni oleh banyak orang, terutamanya orang-orang tua gitu. Biasanya orang yang lebih muda itu akan bilang derek langkung Bu, derek langkung Pak, nyun sewu, sambil menundukkan kepalanya begitu atau menundukkan badannya. Nah, itu ada salah satu ciri ataupun sistem kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Jawa tentang nilai unggah-ungguh atau nilai kesopanan tadi. Nah, kemudian sebetulnya nilai itu bersumber dari mana saja? Nah, nilai itu sebetulnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai ilahi. Nah, nilai ilahi ini adalah nilai yang bersumber dari Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu, maka nilai yang bersumber dari Tuhan ini sifatnya mutlak dan itu tidak dapat diubah. Dan nilainya ini akan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan sampai dunia ini kiamat, nilai ini akan tetap ada dan tidak akan berubah. Nah, biasanya nilai ini ada di dalam mana? Ada di dalam kitab ataupun kitab kepercayaan dari seseorang begitu. Kemudian ada juga nilai insani. Nah, nilai insani ini adalah nilai yang bersumber dari masyarakat atau manusia. Di mana nilai insani ini timbul atau ada itu karena hasil dari kesepakatan ataupun perjanjian dari kelompok masyarakat yang ada. Gitu. Dan nilai ini juga sifatnya dinamis dan dapat berubah. Jadi nilai ini berbeda dengan nilai ilahi tadi yang sifatnya mutlak dan tidak akan berubah. Tetapi nilai insani ini seiring dengan perkembangan zaman, kemudian seiring dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai ini bisa berubah. Misal ya, contohnya ya, nilai gotong royong. Nah, ketika belum ada yang namanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, orang itu rasa gotong royongnya masih sangat tinggi. Misalnya ketika ada orang yang ingin membangun rumah atau membangun jalan, pos kamling dan lain sebagainya, maka seluruh masyarakat itu akan bahu-membahu gitu. Ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan mungkin
uang untuk membeli bahan material atau makanan dan lain sebagainya, untuk membangun rumah ataupun jalan, poskamling dan lain sebagainya. Tetapi ketika adanya kemajuan teknologi dan ditambah lagi masuknya budaya-budaya asing yang ada, maka nilai kebersamaan, nilai gotong royong ini sekarang ini lambat laun mulai tergerus, bahkan mulai hilang, sehingga digantikan oleh namanya nilai individualisme begitu. Misalnya ketika ya ada teman kita yang mungkin membutuhkan bantuan dan kita lihat di depan mata kita, apa yang kita lakukan? Syukur-syukur kalau kita menolong, tapi ada juga yang bahkan itu hanya mendiamkan saja. Sudah tahu ada orang yang membutuhkan di depannya, tapi tidak ditolong. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tergantikannya nilai-nilai yang pernah ada atau pernah hidup di dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai yang sudah ada, yang dipegang dan juga diyakini oleh para pendahulu kita, para nenek moyang kita, sewajarnya kita harus jaga dan kita rawat begitu. Nah, kemudian apa saja fungsi-fungsi nilai itu? Jadi nilai itu memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama sebagai goal of purpose, sebagai inspiration, aturan tingkah laku, nilai itu menarik atau interest, kemudian mengusik perasaan atau feelings, keyakinan dan kepercayaan, beliefs and conviction, menuntut aktivitas dan juga muncul dalam kesadaran. Yang pertama, nilai itu memberi tujuan atau arah atau goals atau of purpose. Jadi nilai itu tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Memberikan tujuan, memberikan guidance. Kemana seseorang itu harus menuju? Kemana seseorang itu kehidupannya itu harus dikembangkan atau diarahkan gitu. Nah, misal contohnya kalau seseorang itu memiliki nilai yang positif, contohnya misalnya itu tentang nilai kejujuran, ya maka ketika dia bertindak dan berlaku, maka kehidupannya itu harus diarahkan atau ditujukan kepada namanya kejujuran. Misalnya kalau dia nanti akan bekerja, ya maka dia akan bekerja sebaik mungkin, bekerja seprofesional mungkin, dan menghindari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian yang kedua, nilai itu juga memberikan aspirasi atau aspiration atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna, baik dan positif bagi kehidupan. Contohnya, nilai kemanusiaan. Nah, ketika seseorang itu memiliki yang namanya nilai kemanusiaan, maka dia pasti akan memiliki sebuah inspirasi untuk melakukan sesuatu yang itu mungkin dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Contoh realnya begini, ketika ada mungkin pengusaha ataupun orang kaya yang dia itu bergelimang harta, punya kekayaan di mana-mana, tetapi jika konglomerat ataupun pengusaha tersebut punya nilai kemanusiaan, maka dia pasti akan memiliki inspirasi atau ide bagaimana uang ini yang saya miliki ini tidak hanya saja menguntungkan bagi diri saya, tetapi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, banyak para pengusaha di negara kita begitu yang di masa pandemi sekarang ini mereka sudah memiliki aksi nyata gitu. Untuk apa? Untuk memberikan hartanya, memberikan beberapa persen dari pendapatannya dari usahanya tadi untuk kemanusiaan. Misalnya ada yang pengusaha itu terinspirasi untuk menyumbangkan mungkin gas oksigen kepada para pasien COVID-19. Ada juga yang mungkin memberikan makanan, vitamin kepada para nakes, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu nilai yang itu dapat memberikan inspirasi kepada seseorang. Dan pastinya itu berguna dan positif bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah nilai itu mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku atau attitudes, atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat yang ada. Jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagi bagaimana seharusnya
seseorang itu harus bertingkah laku. Nah, jadi tadi karena nilai tadi sebagai pedoman, makanya di dalam dia bertingkah laku, kehidupannya, tingkah lakunya, pikirannya itu tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang dia yakini tadi. Contohnya tadi, masyarakat Jawa yang memegang nilai kesopanan atau unggah-ungguh tadi, maka itu yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat Jawa bertingkah laku, dimanapun dia berada. Tidak hanya saja di komunitas masyarakat Jawa, bahkan ketika dia di luar Jawa atau bahkan di luar negeri, pasti nilai itu akan selalu melekat di dalam dirinya. Gitu. Nah, inilah salah satu juga menjadi ciri bahwa nilai itu dapat membedakan individu satu dengan individu lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, biasanya nilai yang dipegang oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu itu menjadi ciri khas bagi orang tersebut atau kelompok tersebut. Kemudian nilai itu dapat menarik atau interest, atau memikat hati seseorang untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan juga dihayati. Jadi nilai itu selalu senantiasa apa? Di dalam pikirannya, selalu dia hayati, selalu dia renungkan. Misalnya ketika tadi orang itu memiliki nilai kemanusiaan, maka dia akan selalu berpikir dan juga merenungkan selama ini apakah saya sudah berkontribusi besar bagi masyarakat luas. Apakah saya sudah ikut berpartisipasi atau ikut di dalam aksi kemanusiaan? Gitu. Ketika tahu bangsa saya atau negara saya sedang mengalami pandemi COVID-19 sekarang ini. Gitu. Ketika orang punya nilai kemanusiaan, maka dia akan merenungkan di dalam dirinya. Selama ini apakah dia sudah melaksanakan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan tadi. Kemudian selanjutnya adalah nilai itu dapat mengusik perasaan atau feelings. Hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan atau suasana hati seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, nilai itu terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, beliefs and conviction seseorang terkait dengan nilai-nilai tertentu. Jadi tadi ya, bahwasanya nilai itu sangat terkait dengan keyakinan dan juga kepercayaan seseorang. Dan ketika seseorang itu sudah memiliki sebuah keyakinan tentang sebuah nilai, maka akan sangat sulit sekali untuk merubah nilai tersebut. Begitu. Nah, dan kalaupun berubah itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian suatu nilai itu juga menuntut adanya aktivitas atau activities, perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut. Jadi nilai itu tidak terhenti pada pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut. Jadi nilai itu tidak hanya saja sebagai sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan yang hanya berhenti di pikiran dan juga perasaan, tapi juga harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan yang nyata. Kemudian yang terakhir, nilai itu biasanya muncul dalam kesadaran hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilema atau menghadapi berbagai persoalan hidup, worries, problems, and obstacles. Nah, jadi nilai itu biasanya akan muncul ya ketika seseorang itu mengalami permasalahan, kebingungan itu atau dilema. Dan nilai itu yang itu sebagai apa ya, hal yang otomatis itu tidak dibuat-buat tetapi ada saja muncul di dalam dirinya dan itu akan muncul ketika itu diperlukan. Contohnya tadi nilai kejujuran. Ketika seorang pejabat begitu yang sedang nekel ataupun mengurusi sebuah proyek pemerintahan dan itu menyangkut anggaran yang besar dan tiba-tiba ya ada pengusaha lain yang memberikan suap gitu. Jadi kalau pejabat tersebut mau menerima tender dari perusahaan tersebut, maka pejabat tersebut akan mendapatkan sejumlah uang gitu. Nah, kan ada kebingungan di dalam dirinya. Apakah dia akan menerimanya atau enggak? Kalau dilihat-lihat uang ini cukup besar nilainya gitu. Dan kalau tidak saya terima, sia-sia ini uangnya gitu. Tetapi dalam dirinya saya harus menolaknya. Kenapa? Karena saya berkomitmen untuk akan menjadi pejabat yang jujur. Nah, ini akan muncul perdebatan ataupun pergulatan nurani di dalam dirinya. Gitu.
Nah, kemudian nilai kejujuran muncul di dalam dirinya, gitu. Nah, karena dia melakukan nilai kejujuran, maka dengan tegas pejabat tersebut akan menolak tawaran dari pengusaha tersebut. Gitu. Nah, kemudian ini adalah konsep tentang Pancasila. Nah, apa sih Pancasila itu? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, gitu, atau bahasa Prakerta, di mana bahasa ini sering digunakan oleh para kaum Brahmana. Nah, kemudian menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu terdiri dari kata panca, yang berarti 5, sila, batu, sendi, atau alas atau dasar, dan sila yang berarti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Jadi Pancasila memiliki arti berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Jadi Pancasila adalah sebuah dasar atau sendi yang terdiri dari 5, ya, 5 unsur atau 5 nilai penting di dalamnya. Nah, ada pertanyaan renungan lagi bagi kita semuanya. Menurut kalian, nilai-nilai di dalam Pancasila itu ada sejak tanggal 1 Juni 1945, yaitu ketika Pancasila itu lahir, dan ketika Pancasila itu dicetuskan oleh Insinyur Soekarno, atau nilai Pancasila itu sebelumnya sudah ada? Apa kira-kira jawaban dari kalian? Jadi, Pancasila itu sebagaimana kita ketahui, nilai-nilainya itu merupakan ide dari proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu bukan bikinan saya. Saya gali sudah bertahun-tahun, bahkan mulai tahun 1925, 1926 saya menggalinya. Jadi beliau sendiri mengatakan bahwa Pancasila yang dia ketemukan nilai-nilainya itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dia hanya menggali nilai-nilai itu yang sudah hidup, yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Nah, kalau kalian belajar sejarah, nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya diketemukan Soekarno ya, ketika pengasingannya di Pulau Inde kalau tidak salah, di Maluku begitu. Dan ketika Soekarno itu duduk di bawah pohon sukun, Soekarno kemudian menemukan ide tentang nilai-nilai Pancasila itu. Dan sampai sekarang tempat tersebut menjadi tempat bersejarah, gitu. Di mana ketika Soekarno mengalami pengasingan, tapi justru Soekarno menemukan dasar dari Pancasila. Nah, kemudian Pancasila itu dikatakan sebagai sebuah sistem nilai, ya, sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana Pancasila sendiri terdiri dari nilai-nilai yang saling tersusun, berkaitan satu dengan lainnya, tidak terpisahkan, serta memiliki tujuan yang satu. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam masing-masing silanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya, dan saling menjiwai sila satu terhadap sila-sila yang lainnya. Nah, kemudian Pancasila itu terdiri dari 3 dimensi atau menyangkut 3 bidang. Yang pertama ada dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Nah, Pancasila di dalam dimensi spiritual itu mengandung makna adanya nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi Indonesia sebagai negara yang berketuhanan itu menjunjung sekali yang namanya nilai spiritualitas, tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita juga perlu membedakan juga ya, negara yang berdasarkan pada ketuhanan dan negara yang berdasarkan pada agama. Kalau negara yang berdasarkan pada ketuhanan, maka negara tersebut didasarkan pada keyakinan atau pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan atau nilai religiusitas
tanpa didasarkan pada satu agama tertentu atau keyakinan agama tertentu. Tetapi kalau negara yang berdasarkan pada agama, maka negara tersebut berkeyakinan terhadap satu kepercayaan sebuah agama tertentu. Jadi negara tersebut didasarkan pada satu keyakinan agama tertentu. Nah, misalnya apa? Misalnya Arab Saudi. Arab Saudi ini adalah negara yang berdasarkan pada agama. Kenapa? Karena di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di sana, baik pemerintah maupun masyarakatnya, berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam, yaitu terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian Malaysia, Brunei juga seperti itu. Kemudian ada juga Vatikan, itu juga berdasarkan agama, didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan dari kepercayaan agama Katolik Roma. Nah, tetapi berbeda dengan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan, bukan negara yang berdasarkan pada agama. Nah, dimensi spiritual ini tercermin di dalam sila pertama. Kemudian ada juga dimensi kultural. Nah, dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila itu merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu adalah dasar di dalam masyarakat maupun pejabat negara itu berkehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. Kemudian ada juga dimensi institusional, di mana Pancasila ini sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana dimensi kultural dan institusional ini terkandung di dalam sila kedua, 3, 4, dan juga 5. Nah, ada pertanyaan perenungan lagi. Menurutmu, apakah nilai-nilai Pancasila itu bisa langsung diterapkan dalam praktek pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah nilai yang ada di dalam Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5 bisa diterapkan secara langsung begitu? Pertanyaannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena Pancasila ini bisa dilihat dari dua ya, ada yang bersifat objektif dan juga subjektif. Nah, Pancasila bersifat objektif, bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu sifatnya umum, universal, dan abstrak. Umum dan juga universal itu artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebetulnya tidak hanya saja diyakini ya, ataupun disepakati sebagai sesuatu yang itu universal atau diakui bersama atau disepakati bersama, tidak hanya saja oleh masyarakat Indonesia, tetapi orang-orang di luar Indonesia juga meyakininya dan memegangnya. Misalnya, nilai tentang kemanusiaan. Apakah hanya masyarakat Indonesia yang mengakui tentang nilai kemanusiaan? Tidak. Kenapa? Karena negara-negara lain pun juga mengakui yang namanya nilai-nilai universal. Nilai-nilai kemanusiaan gitu. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada juga beberapa nilai yang itu diyakini oleh masyarakat banyak gitu sebagai sebuah hal yang umum, misalnya seperti kemanusiaan, keadilan gitu. Nah, dan juga nilai Pancasila itu bersifat abstrak. Abstrak itu bersifat belum praktis itu, hanya gambaran-gambaran besarnya. Misalnya tentang nilai keadilan gitu. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, sila yang ke-5. Itu kan sifatnya masih abstrak, gitu, masih umum. Bagaimana sih cara melaksanakan keadilan itu? Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu ada sepanjang kehidupan masyarakat Indonesia dan mungkin bangsa lain dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, dan keagamaan. Jadi nilai-nilai Pancasila itu akan tetap ada sepanjang masyarakat Indonesia itu masih ada, dan mungkin nilai-nilainya juga ada dalam diri ataupun kehidupan dari bangsa-bangsa lain gitu, atau adat-adat kebiasaan lain. Dan kalau kita cermati juga sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu juga ada di dalam setiap adat kebiasaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang di Indonesia gitu. Makanya tadi Soekarno mengatakan bahwa Pancasila yang saya temukan itu
yang saya sampaikan itu bukan berasal dari saya, tetapi saya menggali nilai-nilai itu ya sudah hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Contohnya nilai gotong royong. Nah, sebelum Indonesia merdeka ataupun sebelum Pancasila itu lahir atau ada, nilai gotong royong itu sudah ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Misalnya tadi ya, ketika akan membuat sebuah rumah, membuat sebuah jalan atau irigasi, biasanya kan masyarakat akan berbondong-bondong untuk bahu-membahu untuk membuatnya. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa nilai-nilai itu hidup dan berkembang dalam adat kebiasaan atau kebudayaan masyarakat tertentu. Dan oleh Soekarno kemudian itu disarikan atau disimpulkan begitu ke dalam 5 sila tadi. Nah, kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila itu sebagai kaidah fundamental sehingga tertib hukum yang tertinggi. Jadi Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi peraturan hukum yang ada, baik itu Undang-Undang Dasar, kemudian Perda, PP, Perpres, Kepres, dan lain sebagainya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari setiap sila dari Pancasila. Pancasila juga bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu bergantung dan melekat pada bangsa Indonesia atau sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Inilah yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya ketika nilai itu diyakini atau dipegang oleh seseorang atau kelompok masyarakat, dan ketika orang atau masyarakat tersebut bergaul dengan masyarakat yang lain, maka itu akan menjadi ciri khas gitu, yang membedakan antara satu individu, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Begitu juga dengan Indonesia. Jadi ketika kita mungkin bergaul dengan masyarakat asing atau di dalam dunia percaturan internasional, maka Pancasila itu yang akan menjadi identitas kita. Nah, orang akan melihat perbedaan antara kita dengan orang lain atau dari warga negara lain begitu. Kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah implementasi praktis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena Pancasila sebagai falsafah negara yang sifatnya abstrak dan tidak konkret, maka perlu dijabarkan dalam sebuah norma dalam pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi Pancasila yang sifatnya umum, abstrak, dan tidak konkret tadi perlu dijabarkan dalam sebuah aturan-aturan atau norma-norma. Bisa norma hukum, tapi juga norma moral atau etika. Norma hukum berarti dijabarkan dalam hukum positif atau hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau norma moral atau etika dijabarkan sebagai dasar pijakan pelaksanaan di dalam tertib hukum. Oke, baik, itu dia materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya berharap apa yang sudah kalian pelajari ini betul-betul kalian maknai, kalian pelajari sungguh-sungguh, tetapi apa yang sudah kalian pelajari tadi bisa kalian implementasikan atau kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran PPKN berikutnya.